Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuriksan Fajri, NPM 19753046. Di video kali ini saya akan menyelesaikan paket tracer HSRP Configuration Guide. Seperti biasa mengisi user profile terlebih dahulu. Oke, di sini terdapat addressing table memuat beberapa device R1, R2, R3, Inet, HSRP, Virtual Gateway, 1S3, PCA, PCB, dan web server. Tujuan dalam paket tracer ini yang pertama kita mengkonfigurasi router aktif HSRP. Yang kedua mengkonfigurasi router siaga HSRP, dan yang ketiga yaitu memverifikasi operasi dari HSRP. Oke, background atau skenario dalam paket tracer ini yang pada intinya kita mengkonfigurasi HSRP pada sebuah jaringan di sisi kanan sini. Oke, instruction. Langsung ke instruction. Pada part 1 kita memverifikasi connectivity. Step 1, trace the path to the web server from PCA. Jadi kita kita melacak jalur ke server web dari PCA. Nah, jadi step 1 ini kita membuka langkah pertamanya kita melacak jalur ke server web dari PCA. Kita buka desktop desktop PCA, go to the desktop PCA and open command prompt. Oke, open command prompt. Trace the path from PCA to the web server by executing the tracer. Kita ketik tracer 209.165.200.226. Oke, trace the path from PCA to the web server by executing command. Which device are on the path from PCA to the web server? Gunakan addressing table untuk mengecek nama device-nya. Oke, kita lihat di sini 192.168.1.1 yaitu dari R1. Lalu 10.1.2 yaitu dari R2, 10.100.102 yaitu dari 10.102 dari Inet. Oke, 209.165.200.226 ini dari web server. Selanjutnya trace the path to the web server from PCB. Kita ulangi proses pada step pertama tadi ke PCB. Oke, command prompt, masukkan perintah yang sama yaitu tracer 209.165.200.226. Oke, kita lacak jalurnya. Yang pertama yaitu 192. Kita lihat pada addressing table 192.168.1.3. 192.168.1.3 yaitu dari R3, lalu 10.112, lalu ke R2, 10.100.102, lalu ke Inet, dan selanjutnya baru ke web server. Oke, next step 3, observe the network behavior when R3 becomes unavailable. Select the delete tool from the packet tracer toolbar. Kita klik delete tool. Lalu di sini kita diminta yaitu untuk menghapus link between R3 and S3. Kita hapus link. Kita hapus. Oke. Di sini kita sudah menghapus dari tautan antara R3 dan S3. Lalu selanjutnya kita open a command prompt on PCB.
Oke, kita buka lagi command prompt PCB, lalu kita execute perintah tracer. Nah, di sini terlihat bahwa perintah tracer ini tidak dapat menentukan lintasan ke server web karena lintasan telah rusak. Oke, karena lintasan tadi dari R3 ke S3 sudah kita putus tautan linknya. Selanjutnya yaitu klik the connection icon the lower left corner of the PT window. Oke, jadi kita klik connection, lalu kita pilih select the copper strike drop icon. Selanjutnya klik on S3 GB Ethernet 0/2, lalu ke R3 yaitu GB Ethernet 0/0. After the link lights on the connection are both green, jadi setelah lampu link pada koneksi sama-sama hijau, lalu kita uji koneksi dengan melakukan ping ke web server. Ping harus berhasil. Oke, nanti kita ping dari PCB. Kita lihat IP address-nya web server. Tunggu sampai berwarna hijau. Oke, kita ke PCB, command prompt kita ping 209.165.200.226. Oke, ping berhasil. Selanjutnya kita ke part 2 yaitu mengkonfigurasi HSRP aktif and standby router. Jadi kita mengkonfigurasi router aktif dan siaga HSRP. Langkah 1 yaitu mengkonfigurasi HSRP on R1. Oke, jadi kita konfigurasi HSRP on the GB Ethernet 0/1 LAN interface of R1. Enter. Kita masukkan perintah enable konfigurasi terminal, lalu masukkan perintah interface GB Ethernet 0/1. Oke, 0/1, enter. Selanjutnya yaitu tentukan nomor versi protokol HSRP-nya. Lalu versi terbaru adalah versi 2. Nah, jadi kita catatannya versi 1 hanya mendukung pengalamatan API versi 4. Jadi kita masukkan perintah standby version 4. Standby version 2. Standby version 2. Oke. Lalu selanjutnya itu mengkonfigurasi alamat IP default gateway. Oke, jadi di sini kita masukkan nomor grup untuk mengkonfigurasi dari R1-nya, yaitu standby 1 IP 192.168.1.254. Oke, selanjutnya yang D. Yang D di sini tentukan router aktif untuk grup HSRP. Oke, jadi di sini kita diminta untuk ke R1 lagi, masukkan perintah standby 1 priority 150. Lalu yang E di sini jika diinginkan agar router aktif dan lalu lintas dari dua LAN akan menggunakan, jika diinginkan agar router aktif melanjutkan peran itu ketika tersedia lagi. Jadi kita mengkonfigurasi untuk mendahului layanan router siaga. Router aktif akan mengambil alih peran gateway saat dapat dioperasikan kembali.
kita masukkan perintah standby 1 frame. Oke. Lalu what will HSRP priority of R3 be when it is added to HSRP group 1? Apa priority HSRP dari R3 jika ditambahkan ke HSRP group 1, yaitu 100 yang merupakan nilai defaultnya. Ke step kedua yaitu mengkonfigurasi HSRP on R3. Kita ke R3, lalu kita mengkonfigurasi R3 interface sebagai router siaga yang terhubung ke LAN 2. R3 yang terhubung ke LAN 2. Jadi kita sini on repeat, ulangi only step 1B and 1C above. Ulangi hanya langkah 1B dan 1C di atas pada step 1 tadi. Oke, kita masukkan enable. Lalu di sini kita masukkan perintah konfigurasi terminal. Oke, kita masukkan perintah yang sebelumnya, interface Gigabit Ethernet 0/0. Lalu standby 1B 1C tadi. Nah, ini standby version 2, lalu standby 1. Oke. Standby version 2, lalu standby version 1. Standby version 1 192 IP 192.168.1.254. Oke. Standby version standby 1 IP. Standby nggak ada versionnya. Standby 1 IP. Oke. Di sini completionnya sudah 60%. Lanjut pada step 3 yaitu verifikasi konfigurasi HSRP. Jadi pada langkah pertama yaitu verifikasi HSRP ini dengan mengeluarkan perintah show standby di R1 dan R3. Show. Ini kita exit dulu. Show standby. Exit kembali. Show standby. Oke, di sini keluar dari hasil eksekusi dari show standby pada R1. Lalu kita lakukan juga pada R3. Ini kita exit. Show standby. Oke. Selanjutnya yaitu yang B, gunakan perintah show standby brief pada R1 dan R3 untuk melihat status HSRP, untuk melihat ringkasan dari status HSRP. Kita ke R1 kembali, masukkan perintah show standby brief secara ringkas. Oke, ini dia interface-nya, lalu portnya, virtual IP. Kita ke R3, sama masukkan show standby brief. Oke, di sini interface port,
active standby virtual IP-nya. Lalu yang C ubah default gateway address for PCA, PCC, S1 and S3. Oke, jadi kita ubah alamat gateway default untuk PCA, PCB, S1 dan S3. Alamat yang harus kita gunakan adalah yaitu 192.168.1.254 kita masukkan. Oke, dari virtual IP ini kita ambil 192.168.1.254 sebagai alamat default gateway PCA, PCB, S1 dan S3. Kita ke configuration PCA 192.168.1.254. Oke. Lalu PCB ke IP configuration 1.254. Oke, completion 80%. Selanjutnya di sini verifikasi the new settings. Di sini kita masukkan perintah pada S1. S1-nya kita ganti juga default gateway-nya, enable konfigurasi terminal, lalu masukkan IP default gateway 192.168.1.254. Oke, and selanjutnya ke S3, enable konfigurasi terminal, masukkan perintah IP default gateway 192.168.1.254. Oke, and completion sudah 100%. Di sini yaitu kita pada step 3 mengamati operasi dari HSRP. Selanjutnya itu dengan reconnect R1 ke S1 dengan Cooper Strike through cable. Kita reconnect, udah tuh, lalu kita execute kembali. Yang seperti yang awal tadi kita trace from PCB ke web server. Oke, completion sudah 100%. Sudah selesai penyelesaian paket tracer HSRP configuration guide. Oke, segitu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.